Ini ada contohnya nih di sampingnya nih. Kira-kira yang mana jawabannya? Klorida. Florida, Bu. Florida ya. Oke, sepakat semuanya? Ya. Jadi benar. Sepakat. Sepakat. Oke, kita lihat di sini ya. Karbohidrat itu adalah molekul yang mengandung gugus apa aja. Ini kan contoh karbohidrat nih. Lihat ya. Hidroksida, ingat hidroksida itu adalah apa gugusnya? OH. Ya. Poli itu artinya apa? Banyak. Ya. Kita lihat ini salah satu contohnya untuk apa namanya karbohidrat gitu ya. Kita lihat di sini. OH-nya ada banyak nggak? Ya kan? Iya, Bu. OH-nya ada banyak. Ini juga sama, OH-nya ada banyak. Artinya dia nggak cuma satu gitu ya. Nah, artinya apa? Oh, berarti benar kalau yang namanya molekul karbohidrat itu dia pasti mengandung polihidroksida. Ya, jadi cirinya itu. Ya minimal 3 lah gitu ya. Nah, berikutnya ada aldehidnya nggak? Ada, Bu. Ada ya. Ada. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini aldehid masih ingat ya. Jadi kalau dia mengandung gugus aldehid COH gitu ya. Ini aldehid ya. Aldehid. Maka apa yang terjadi? Dia masuk kategori apa? Aldosa. Ingat nggak? Ya, jadi karbohidrat yang mengandung gugus aldehid maka dia aldosa. Berarti ini jelas. Ya. Oke, kalau keton. Benar nggak keton? Benar, ingat ya, contohnya misalkan ada CH2OH gitu ya, kemudian mengikat C, ada rangkap O, kemudian di sini ada C misalkan ya, OH, H, dan seterusnya gitu ya. Kalau dia mengandung ini, keton, ya, lihat ya, dia mengandung keton, maka kita kenal juga sebagai apa? Ketosa. Halo, Dek. Mama terputus nggak ya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Ya, jadi yang bukan adalah siapa? Yang jelas bukan klorida. Jadi cirinya nih, polihidroksida yang mengandung aldehid atau dia mengandung keton. Kalau dia mengandung aldehid tadi namanya apa? Aldosa, ya. Tapi kalau dia mengandung keton, maka namanya dia adalah ketosa. Jelas ya sampai di sini ya? Oke, silakan di SS. Muhammad mau clear. Udah di SS? Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jangan lupa SS di mana ya. Oke, lanjut. Nah, yang memiliki cekiral. Cekiral apaan sih, Dek? Yang memiliki banyak atom. Yang banyak atom? Apa yang banyak atomnya? C yang mengikat banyak atom. C yang mengikat Atau senyawa. banyak atom. Atau senyawa. Oke, Bomel bantu ingat. Ada yang lain? C nomor atom berapa? C nomor atom berapa? 6 kan ya? Berarti di kulit K berapa, Dek? 2. Di kulit L dia ada 4. Berarti kalau dia mau stabil ikut aturan oktet dia butuh berapa? Butuh 4 elektron. Nah, betul. Artinya kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, sebenarnya kan dia begini ya. Ya kan? Dia siap menerima 4 elektron. Atau kita gambarkan apa? C itu punya 4 tangan. Nah, misalnya aja nih, misalkan tamunya adalah R1. Ini ada R2, ini ada R3, ini ada R4. Nah, cekiral, ya, cekiral, simbolnya seperti ini, ya. Cekiral itu punya ciri. Cirinya apa? R1-nya tidak boleh sama dengan R2-nya, tidak boleh sama dengan R3-nya, tidak boleh sama dengan R4-nya. Artinya apa? Gugus-gugus yang terikat itu harus sama atau harus beda? Beda. Oke, harus beda. Ya, jadi keempatnya harus beda. Atau yang kita kenal tadi apa? Cekiral. Jadi paham sekarang cekiral apaan? Ya, jadi C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Ya, jadi gugusnya berbeda-beda. Oke, sekarang lihat nomor 1, kiral atau enggak? Enggak.
Enggak. Karena dia semuanya mengikat H. Ya, berarti dia bukan C. Chiral. Nomor 2. Iya. Chiral. Oke. Di sini dia mengikat OH. Yang OH. R2 dia mengikat CH3. Ini H. Ini N. Ya. Ini artinya apa? Oh, berarti beda semua. Berarti ini chiral ya? Oke, dikasih tanda chiral. Chiral itu seperti ini, kasih ada bintangnya. Ya. Oke, nomor 3. Chiral enggak? Chiral, Bu. Chiral apa enggak? Enggak. Karena di sini ada C-nya yang CH3, sama. di sini ada CH3. Berarti enggak ya? Kan syaratnya ini tadi. R1, R2, R3, dan R4-nya harus beda. Ya nggak boleh sama. Oke, nomor 4. Chiral. 1 BR, 1 CL, 1 F, 1 H. Jelas beda. Ya, berarti ini chiral. Nomor 5. Tidak. Karena ini ya, ada yang sama juga. Berarti kalau kayak gitu jawabannya yang mana? 2 dan 4. Bisa? Jawaban A. Yes, jawabannya A. Ya, bisa ya. Jadi yang dilihat adalah keberadaan gugus fungsinya, 4-4-nya harus berbeda. Yuk, screenshot. Sudah? Sudah. Oke, sip. Warna clear lagi. Lanjut. Nah, berikutnya. Yang merupakan golongan aldoheksosa. Apa maksudnya aldoheksosa, Dek? Aldehid. Ya, Yang dia kayak punya aldehid gugus kan, Bu? aldehid, betul. Dia mengandung aldehid. Kemudian apa nih? Ada heksosa. 6 atom C. 6 Berarti 6 atom C. Oke, kita lihat yang A. Berapa atom C-nya? 4. 1, 2, 3, 4. Harusnya dia apa? Tetrosa. Oke, tetrosa. Aldehid apa keton? Aldehid. Aldehid. Lihat ini ya, aldehid berarti namanya adalah aldotetrosa. Paham? Ya, oke. Yang B. 5, Bu. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 apa namanya? Pentosa. Oke, pentosa. Tulis belakang ini. Kemudian aldehid apa keton? Aldehid. Aldehid. Berarti dia adalah Pentosa. Saya. Yang C. Aldehid. Aldehid. Jumlah C-nya 1, 6. 2, 3, 6. 4, 5, 6. Berarti dia Aldeheksosa. aldoheksosa. Jelas berarti jawabannya C ya. Oke, sekarang yang D. Itu keton. Terus Keton. C-nya 6. C-nya 6 Jadinya berarti. ketoheksosa. Yes. Ketoheksosa. Jelas ya. Di sini dia pakai keton. Di sini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa ya membedakan penamaannya untuk aldo, ya aldosa sama heksosa yang diikuti apa tadi? Jumlah atom C-nya. Ya, jelas? Oke, SS. Momen mau clear. Udah? Sudah, Bu. Oke, lanjut. Oke, apa tuh jawabannya tuh? Pernyataan berikut yang sesuai untuk gambar ini. Ada molekul A, ada molekul B. Nomor A, yang kita bahas satu ya. Molekul A dan B adalah golongan ketosa, betul atau enggak? A dan B. Salah. Harusnya dia apa? Harusnya apa? Aldosa ya. Pinternya. Ya, dilihat di sini ya. Dia ada COH. Oke, yang B. Salah. Apa yang salah? Heksosa. Oke, harusnya heksosa. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini harusnya dia aldoheksosa. Oke.
C apa D nih, tinggal itu pilihannya. Gimana caranya membedakan dextro sama levo? D itu dextro ya, L itu levo. Gimana Dek caranya Dek? Kita letak OH. Kita lihat tipsnya ya di sini ya. Ambil aku lihat dulu. Oke. Pertama adalah kalau kita mau melihat dia D atau L gitu ya. Tahapan pertama adalah kalian lihat gugus fungsinya. Kita lihat di sini gugus fungsinya kan kebetulan aldehid ya. Lihat ya di sini ya. Gugusnya adalah aldehid. Oke, sekarang lihat ya. Untuk 2, 3, 4 dan 5 ya. Mana aja yang kiral? C2 kiral enggak? Kiral. Kiral, oke. Kiral. C3 Kiral. kiral enggak? Kiral. Jelas kiral. C4 Kiral. kiral juga. C5 Kiral. 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 Oke, sekarang kita lihat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, selain yang CH2OH ya. Oke. Sekarang C kiral yang terjauh dari gugus fungsionalnya yang mana? Ini kan gugus fungsionalnya. C5. 5. Oke, berarti fokusnya di C5 sekarang. Jelas? Nah, sekarang kita lihat molekul H. Kalau OH-nya kanan, ini putar ke kanan ya, dia artinya adalah dextro rotasi, ya. Maka apa? Posisinya di kanan, maka dia simbolnya D. Kita lihat di sini, OH-nya di kiri apa di kanan kalian? Kanan. Kanan. Berarti dia jenisnya apa? Molekul Atau L? Dextro. Ya, berarti dia dextro. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lihat. Kalau yang B, OH-nya yang mana? Kiri. OH-nya ada di sebelah Kiri. Kalau kiri berarti dia Iya. L. Oke, tadi kita udah tahu dia adalah aldoheksosa. Semuanya dua-duanya adalah aldoheksosa. Berarti jawaban yang benar apa? C apa D? C, Bu. C. Jawabannya C, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Sekarang paham mana D, mana L? Paham, Bu. Paham ya. Jadi caranya adalah dilihat gitu ya, dilihat dari gitu ya keberadaan posisi OH-nya. Jadi kalian cari dulu gugus fungsionalnya apa? Apakah dia keton ya atau dia aldehid. Oke. Kemudian kalian titeni mana C kiral yang paling jauh. Ya, kebetulan C kiral yang paling jauh kan ini ya. C kiral yang paling jauh. Kalau ini kan dia nggak kiral. Karena dia ini kan kalau dijabarin kan, dibuat jabarin ya. Dia kan jadinya kayak gini. Ini nggak kiral loh. H, OH. Ada 2 H yang sama toh. Jadi nggak kiral. Berarti kan kiral terjauhnya adalah yang di sini. Ya. Terus dilihat lagi berikutnya. Mau ngelihat kanan atau kiri. Kalau OH-nya ada di kanan kalian, artinya dia berputar ke arah kanan gitu ya. Maka apa? Maka ini kita akan makan D. Jelas? Ya. Tapi kalau posisinya dia di sebelah kiri, maka dia kita sebut dengan L. Bisa dipahami, Dek? Nah, kenapa dia bisa memutar sudut polarisasi ke arah kanan sama ini ke arah kiri? Kalau kalian bayangkan, H ini kan nomor atomnya 1 ya, masanya 1. Ya, dibandingkan dengan OH. OH kan massa molekulnya MR-nya kan 16 sama 1 ya. Jadi dia sekitar 18. Ukuran molekulnya kan akan jauh lebih besar yang ini. Betul, Dek? Ya, ukuran molekulnya akan lebih besar dibandingkan yang si H. Ya, artinya lebih berat kanan apa lebih berat kiri? Kalau untuk struktur molekul A, lebih berat kanan atau berat kiri? Kanan. Logikanya kalau lebih berat, dia akan mendorong lebih kuat sehingga nanti dia akan berputar ke arah kanan. Bisa dipahami? Ya, makanya dia bisa memutar sudut polarisasi karena kan setiap atom itu kan punya massa. Ya, sama seperti itu penjelasannya. Kalau misalkan posisinya dia ada di sebelah kiri, artinya kan bobot yang lebih berat itu kan yang sebelah kiri. Ya, sehingga ingat kalau C kiral kan dia bisa berputar ya. Dia bisa berputar karena yang kiri lebih berat maka dia perputarannya akan ke arah sebelah kiri. Bisa dipahami ya? Jadi, kenapa yang disebut dengan D itu adalah dextrorotasi, artinya apa? Perputaran ke kanan, gitu ya. Sedangkan L-nya adalah flevorotasi, artinya apa? Dia perputaran ke arah
Jadi gampangannya kayak gini tadi. Ya, fokusnya adalah pada C chiral yang paling jauh dari gugus fungsional. Lebih jelas sekarang? Paham? Jelas. Oke, Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Jelas, Bu. Silakan di clear. Ini kayaknya udah buat merecord ya. Oke, silakan di clear. Buat lanjut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, apa nih jawabannya? Sekarang kita ngomongin isomer cis. Struktur apa di namanya, Dek? Struktur Howard ya, atau struktur cincin ya. Oke, sekarang kita lihat ada molekul 1, molekul 2, molekul 3, dan molekul 4. Di sini ada kata-kata isomer cis. Cis itu yang seperti apa? Masih ingat nggak? Sudah itu di Bu Ica juga dibahas. Ada cis, temennya siapa? Ada cis pasti ada trans. Ya, ada cis pasti ada trans. Ya, bukan cis dan bro ya. Cisnya beda ini ya. Ada cis dan trans. Oke, cisnya yang mana nih? Ciri cis itu yang kayak apa sih? Kalau dia OH-nya berseberangan. dia sebidang. Itu Sebidang. Ini dulu ya. Dia sebidang ya. Kalau trans berarti dia apa? Berseberangan. Kalau kalian ingat, kalau pada ikatan rangkap 2 ini ada R gitu ya. R1 ini ada H, kemudian ini ada R2, ini ada H, ini cis atau trans deh. Ini bidangnya. Cis. Harus Sebidang berarti dia cis. cis. Ingat ya. Oke, sekarang lagi sambil mengingat. Kalau ini masih di yang ikatan rangkap ya, yang sederhana, paling sederhana. Di sini R1, ini R2, ini H, ini H. Ini apa namanya? Trans. Karena kan Trans, Bu. paham ya? Bidangnya ini artinya molekul yang gede dibandingkan dengan molekul yang gede itu ternyata dia berseberangan, maka dia adalah trans. Ini kalau pada pengertian cis dan trans pada molekul apa ini namanya? Alkena. Nah, sekarang kita asumsikan itu sama. Kita ngomongnya tentang sebidang dan berseberangan. Ya, sebidang dengan berseberangan. Tapi pada apa? Pada molekul karbohidrat, ya. Jadi kalau karbohidratnya bergabung membentuk cincin seperti ini gitu ya. Maka adik-adik bisa lihat ini kan seperti bagian koin ya. Ingat ya, koin itu kan ada bagian atas, ada bagian bawah. Ya, ini bagian atas, ini adalah yang bagian bawah. Ya. Kalau dia sebidang artinya apa? Ya, tergantung kalau semuanya di atas ya ketemunya di atas semua. Ya. Kalau di bawah ya maka dia di bawah semua. Paham? Ya. Kalau dia berseberangan otomatis apa? Oh, berarti nanti ada yang satu di atas, nanti ada yang satu di bawah karena bidangnya ini. Bisa dipahami, Dek? Sampai di sini? Nah, sekarang apa yang dibandingkan? Yang sebidang dengan yang tidak sebidang? Ini ada tipsnya. Ya, yang kita lihat adalah apa? Kita membandingkan OH pada C1. OH-nya. Ya, dan CH2OH pada siapa? C ke-6 atau C yang terakhir. Nah, cirinya apa? Kalau kalian bingung, kalian lihat di sini untuk molekul yang pertama. Ya, buat ganti warna biar kelihatan. Ya, molekul yang pertama, CH2OH itu ada pada C6. Berarti CH2OH-nya yang mana nih? Ini kan? Ya, ini berarti C berapa? C6. Paham? Ya. Nah, tugas kalian adalah apa? Nyari C1-nya atau C yang terjauh dari CH2OH. Yang ini tuh C-nya, yang paling jauh. Ya enggak? Ya kan? Kalau ke sini kan dia paling jauh nih. Ini C1 nih. Ya kan? Ini C1. Ya. Nah, itu ikatan glikosidiknya ini ya. Ini C1. Oke, sekarang kita lihat. Molekul yang besar yang kita lihat adalah siapa tadi? OH-nya. Ya kan? Nah, sekarang lihat. OH-nya gitu ya, itu berada untuk molekul 1 dengan CH2OH pada C6 itu sebidang atau tidak sebidang? Tidak.
Tidak. Ya, sebidang. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Di bawah. Oke. Kalau tidak sebidang atau berseberangan, maka dia kategorinya apa? Trans. Trans. Jelas? Paham? Ya. Oke, kalau dia trans, berarti kita nyebutnya apa? Sekalian belajar ini. Kalau dia trans, maka kita nyebutnya dia adalah alfa. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, sekarang kita lihat yang molekul 2 yuk. Oke, sekarang kita lihat, oh CH2OH-nya yang ini nih, ya kan? Ini berarti ini yang C ke-6-nya. Ya, ini CH2OH. Sama nulisnya ya. Ini dibalik aja, ini sebenarnya adalah CH2OH. Sekarang kita lihat, C terjauhnya kan ini. Ya enggak? Iya. Nah, kan? OH-nya yang dilihat adalah OH-nya. OH-nya sebidang atau enggak sebidang? Allah, kucing saya. Sebentar. Yang mana? Sebidang. Kalau sebidang berarti apa tadi? Cis. Ya, kalau cis berarti dia apa? Beta. Bisa, Dek? Paham? Paham, Oke, sekarang yang molekul 3. Apa jawabannya? Cis atau trans? Cis. Trans, Bu. Ini ya, yang ke-6 ini toh? Iya. Oke. Oh, hanya yang dilihat yang terjauh toh? Yang ini kan? Iya. Sama. Oke, sebidang apa enggak? Enggak, Bu. Enggak berseberangan ya. Berarti namanya adalah trans. Kalau trans, maka kita sebutnya adalah Alfa. Paham? Oke, sekarang kita lihat yang ini. Cis, Bu. Cis. Oke, cis ya. Di sini adalah C6-nya ya. Ingat C6 itu CH2OH. Kalian gampangnya cari ini aja nih yang di antara O ya. Oke, sekarang pasangannya kan dilihat sama OH yang pada C pertama. Ya kan? Ini kan sama-sama di atas. Berarti dia sebidang. Ya. Kalau cis, maka dia adalah beta. Jawabannya apa, Dek? Beta. 2 dan 4. Oke, jawabannya adalah 2 dan 4. Ini kunci jawabannya salah ya. Berarti jawabannya adalah D. ya, jadi jawabannya adalah molekul 2 dan 4. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, jadi bisa ya nanti kalau Bu Amel nanya yang mana alfa, yang mana beta, yang mana cis, yang mana trans, fokusnya adalah pada keberadaan CH2OH pada C6-nya gitu ya, dan keberadaan OH yang ada pada C1-nya. Saya, jadi caranya ngelihat ini. Lihat aja tuh yang paling dekat dengan O-nya apa nih? Oh, ya udah kita lihat CH2OH-nya sebelah mana. Ya, OH-nya ada di sebelah mana, atas atau di bawah. Ya, jadi fokusnya langsung ke sini. Ya. Jelas? Jelas. Oke. SS, Bu Amel mau clear? Oke, saya clear ya. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke soal ke-6. Nah, apa ini jawabannya? Termasuk apakah monosakarida kah, disakarida kah, atau oligosakarida atau polisakarida? Monosakarida, Bu. Monosakarida? Disakarida. Bu. Disakarida. Terus ada yang oligo, ada yang poli. Yang mana, Dek? Apa kuncinya? Lihat apa kalau mau ngelihat katanya? Kita lihat di sini. Kalau monosakarida itu jenis sakarida yang seperti apa, Dek? Paling sederhana. Paling sederhana. Paling Paling sederhana. Satu molekul monosakarida atau monomernya, ya, monomernya. Oke, kalau disakarida berarti dia terdiri dari dua monosakarida. Kalau oligo 2 sampai 10 ya, di antaranya ya, 2 sampai 10. Ini adalah oligo, ini sama terdiri dari monosakarida atau monomernya ya, nama lainnya. Oke, polisakarida terdiri dari Lebih dari 10. monosakarida. Monosakarida
kalau dia berikatan dengan monosakarida, maka apa yang terjadi? Akan ada ikatan. Ikatannya apa namanya, Dek? Disakarida. Ada monosakarida, ketemu monosakarida, ada ikatannya nih, dia membentuk ikatan. Membentuk ikatan dengan cara melepas H2O. Dengan cara melepas H2O. Apa nama ikatannya? Ada yang ingat depannya G? Ikatan? Glikosida. Ikatan glikosida. Ya, atau ikatan glikosida atau glikosidik sama ya. Nah, yang mana sih itu? Yang ini. Ya, jadi kalau kalian menemukan adanya ikatan glikosida, jelas dia bukan monosakarida. Ya, tinggal kita lihat ada berapa ikatannya. Ingat, satu ikatan dia berarti menghubungkan berapa? Menghubungkan 2 monosakarida. yes, 2 monosakarida. Kalau di sini kita lihat, oh dia di sini ada monosakarida pertama, di sini ada monosakarida kedua. Berarti dia terdiri dari berapa sakarida? 2. Ada 2 monosakarida. Berarti dia namanya apa? Termasuk golongan Disakarida. paham? Kalau nanti ada lagi ya tinggal kalian lihat di sini, tinggal kalian hitung. Oh berarti kalau dia ada beberapa gitu ya, tinggal kalian hitung dia ada berapa monomer. Jelas ya, Dek ya? Nah, jadi ini adalah salah satu struktur dari sukrosa. Jadi ya, kalau kalian tahu sukrosa atau gula tebu ya, ya. Ini dia bisa terjadi karena apa? Adanya pembentukan ikatan glukosida antara siapa? Glukosa dengan sukrosa. Glukosanya inilah yang mono, ya mono ketemu dengan mono melalui ikatan glikosida gitu ya, membentuk molekul disakarida. Kebetulan di sini contohnya adalah sukrosa. Bisa dipahami kan? Bisa. Ya, oke, silakan JS. Udah? Udah clear ya? Nah, di sini penjelasannya. Bu Amel ulangi lagi. Nah, jadi tadi Bu Amel sampaikan gitu ya, ikatan glikosida itu terjadi karena apa? Misalkan di sini ada glukosa, ya. Ini glukosa nih, belum terbentuk ya. Ini glukosa. Di sini ada fruktosa. Perhatikan di sini, ya. OH dan H. Jadi secara alami OH dan OH- dan H+ itu secara alami pengen membentuk siapa? H2O. Air. Ya kan? Sekarang kita lihat di sini. Oh, di sini dia ada gugus OH. Di sini ada gugus H. Ya. Maka yang ini itu akan berikatan, Dek. Nah, berikatan sehingga apa? Sehingga dia lepas sebagai H2O. Nah, karena ini lepas, otomatis apa? Otomatis nanti O yang ini itu akan terikat dengan situs yang lepas tadi. Ya kan? Kalau ada ikatannya, ada senyawa yang keluar, mau nggak mau untuk menstabilkan apa? Dia terikat. Makanya dia muncul ini. Nah, paham? Ya, jadi setelah lepas H2O, maka dia akan muncul ini. O-nya tadi kan masih sisa nih. Ya, dia berikatan dengan ini. Nah, ini yang disebut dengan apa tadi namanya? Ikatan glikosida. Ya. Jadi dengan kata lain apa? Karena dia kehilangan H2O, ya. Ingat, kehilangan H2O berarti kehilangan air. Berarti nama reaksinya apa? Dehidrasi. Jadi, ya, kalau ada 2 monosakarida mengalami dehidrasi, maka dia akan membentuk apa? Membentuk ikatan glikosida. Bisa dipahami konsepnya? Ya, kalau ada banyak lagi ya sama prosesnya. Intinya ketika dia bertemu nanti ya, misalkan di sini ada OH lagi gitu ya, maka nanti ini ya akan berikatan ya, lalu lepas gitu ya, dan sisa O-nya itu yang nanti akan membentuk ikatan glikosida selanjutnya. Jadi berantai seperti itu. Ya. Sudah di SS, ini tadi ada. Ya. Oke, mau lanjut. Sekarang. Pernyataan berikut yang paling benar. Ini senyawa apa nih? Kalau udah banyak kayak gini.
Monosakarida, disakarida, polisakarida? Poli. Poli ya, karena sudah ada tulisan N deh. Lebih dari 10 pasti ya. Oke. Ini ada amilosa dan amilopektin. Jadi ini adalah dua senyawa yang membentuk apa? Zat apa deh? Membentuk apa kalau ada amilopektin sama amilosa? Dia membentuk apa? Pati. Ya, enggak? Pati itu kan sifatnya beda-beda ya. Ada banyak sifatnya. Itu tergantung apa? Tergantung dari kandungan amilosa dan amilopektinnya. Ya, jadi tinggal lihat perbandingannya bagaimana. Nah, sekarang kita lihat untuk pernyataan yang pertama. Ya, ditanyakan adalah pernyataan yang paling benar. Amilosa dan amilopektin bukan golongan sakarida, benar atau salah? Amilosa dan salah ya, ini yang bikin salah ya. Dia golongan sakarida, tadi jenis apa dek? Polisakarida. Jelas? Ya. Oke, sekarang kita lihat yang B. Amilosa memiliki struktur bercabang, sedangkan amilopektin memiliki struktur lurus. Benar atau salah? Salah. Lihat amilosa yang lurus, ya nggak? Ya, kalau amilopektin kita lihat, ini kan dia ke sini nih. Ini buat begini ya, ini ke sini ya. Terus ke sini masih ada cabang toh. Cabangnya ke sini ya. Artinya yang bercabang adalah yang amilopektin. Jadi kebalik ya. Ini kebalik, harusnya seperti ini. Oke. Nah, amilopektin suka larut dalam air dingin. Ini kaitannya sama strukturnya. Mana yang mudah larut dalam air, yang lantai lurus atau yang bercabang? Bercabang. Lantai lurus. Yang lurus. Yang lantai lurus ya, karena kan situs OH-nya terbuka deh. Ya, kalian bayangin deh kalau ini ada benang kusut dari sakarida, ya kan karena dia bercabang gitu ya. Semakin banyak cabangnya, maka apa? OH-OH-nya ini kan akan tertutupi, ya. Dia malah akan bergabung dengan molekul dia sendiri sehingga apa? Dia H2O yang ukurannya lebih kecil itu akan susah menembus si amilopektin sehingga amilopektin itu menjadi sukar larut. Ya, sifatnya sukar larut. Jadi kalau misalkan kalian memprediksi ada pati, kok patinya susah ya dilarutkan dalam air biasa gitu ya. Maka prediksinya apa? Oh, berarti kemungkinan besar amilopektinnya itu lebih besar daripada amilosanya. Ya, tapi kalau misalkan ada pati pakai air dingin biasa aja dia larut, berarti apa? Oh, berarti kandungan amilosanya yang lebih banyak daripada amilopektinnya. Oke, sekarang tinggal pilihannya jawabannya C apa D nih? Amilopektin sukar larut dalam air dingin, betul atau salah? Benar. Benar. Sukar larut dalam... Oke, benar. Ya, benar ya. Ya, karena dia sukar, memang sukar larut dalam air dingin. Ingat, strukturnya dia kusut. Yang D menjadi salah kenapa? Amilopektin lebih kandungan Amilosanya sukar larut. Ya, jadi memang harusnya kalau amilopektinnya lebih banyak gitu ya, lebih banyak baru dia sukar larut dalam air dingin ya. Ingat yang membuat dia nggak larut karena dia kusut. Ya, kalau kusut kan situs OH-nya itu kan tersembunyi. Ya, padahal H2O kan suka nih sama OH dan H-nya. Jelas ya, Dek ya? Berarti jawabannya adalah Paham? Oke, Mama clear ya. Ini saya record ya, insya Allah. Oke. Terus kita lanjut. Oh, ini sudah nomor 7, Kopas. Nah, sekarang kita masuk ke rangkuman. Udah rangkuman ternyata. Sambil ingat ya, Dek ya. Kita ngomongin karbohidrat. Karbohidrat, cirinya apa? Ada jenisnya. Kalau dia mengikat aldehid, maka namanya apa, Dek? Aldosa. Oke, kalau dia mengikat keton, maka namanya apa? Ketosa. Oke. Kemudian kita bisa menamakannya juga berdasarkan apa? Jumlah atom C-nya. Ya.
Kalau dia 3 atom C, maka namanya apa? Biosa. Kalau 4 C, Pitosa. oke, Tetrosa. tetrosa. Terus kalau 5, Centrosa. pentosa. Kalau 6, Hexosa. heksosa. Heksosa. Kalau 7, Hepsosa. hektosa dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Kemudian tadi ada istilah D sama L. D itu berarti apa? Kanan. Hanya di kanan. Oke, OH-nya di kanan. Ya, OH-nya di kanan. L itu OH-nya di Kiri. paham? Oke, ada lagi istilah tadi, ada alfa, ada beta. Yang mana yang cis, yang mana yang trans? Yang alfa itu Alfa. trans. Oke, yang trans, yang beta, yang cis. yang dilihat apa sama apa? OH-nya dibandingkan sama C, H2OH. Ya, jadi ini pada C pertamanya, kalau yang ini dilihat pada C terakhirnya atau C6. Bisa C6, C5 ya, tergantung dari strukturnya. Intinya adalah C yang terakhir. Kirinya adalah kalian lihat yang ini aja, O-nya ya. Kalau di sini ada CH2OH, berarti yang di sini yang terakhir. Ya, tinggal lihat posisi OH-nya. Ya, posisi OH-nya. Kalau di atas tadi apa tadi? Sebidang. Ini kan sebidang ya. Kalau sebidang namanya adalah beta atau cis ya. Tapi kalau OH-nya di bawah maka dia namanya adalah trans. Oke, ada monosakarida, ada disakarida, ada oligosakarida, dan ada polisakarida. Mono berarti berapa? Satu monomer. Kalau disakarida berarti dua monomer. Oke, kalau oligo 2 sampai 10. Kalau poli dia Lebih dari 10. Jelas ya. Monomer bergabung, mono ketemu mono. Ya, dia mengalami apa? Dehidrasi. Membentuk apa? Ikatan apa namanya? Ikatan glikosida. Jelas ya. Oke. Nah, untuk materi karbohidrat sudah semua gitu ya. Videonya bisa kalian tonton berulang-ulang. Nanti yang pembahasan ini kalau ada yang kepedot karena sinyal atau apa, nanti Bu Amel coba share lagi di YouTube ya. Nanti Bu Amel share di grup. Sampai sini ada pertanyaan, Dek? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Oke. Belum, Bu. Terakhir, apakah perkuliahannya sudah boleh diakhiri? Boleh, Bu. Boleh ya. Terima kasih ya. Maaf molor deh ya, karena tadi ternyata nunggu yang sudah agak lama ya. Oke, kita akhiri dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Banyak kurangnya dari Bu Amel mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan ya untuk pembahasan tentang protein dan lemak. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu. Kita